Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini admin akan memberikan yaitu bab tentang pi ya. Yakni pembelajaran ini yang akan kita bahas yaitu babnya sudah itu subbab soalnya, terus clue dan petunjuk untuk pengisian soal. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum belajar mari kita berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja. Kami kita membahas yaitu clue soal yang akan keluar pada tahun 2021 ini ya, teman-teman sekalian. Yang mana bab pertama itu ada nomor 1 ayat ilmu pengetahuan. Di sini clue atau petunjuknya yaitu ayat Al-Mujadalah, surah Al-Mujadalah ayat 9. Yang mana di situ ada ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis. Nah, yang ini tentang majalis ya teman-teman sekalian, yaitu fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi di sini ayat tentang bagaimana kita dalam bermajelis ya. Silakan teman-teman buka artinya di Al-Mujadalah ayat 11. Terus nomor 2 yaitu khalifah. Yaitu Khalifah Rasyidin, ingat saja Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang mana Abu Bakar itu meninggal pada 632 sampai menjadi khalifah itu 634 atau 2 tahun ya. Kalau Umar itu 634 sampai 644 yaitu 10 tahun. Sedangkan Utsman itu 644 sampai 656 12 tahun. Terus Ali 656 sampai 651 yaitu 55 tahun. Jadi teman-teman harus mengingat ini ya teman-teman. Semoga soal yang ini keluar lagi ya. Terus yaitu perdebatan Umar atau Utsman dengan seorang raja sampai masuk Islam, yaitu implementasinya dalam zaman sekarang itu apa? Yaitu debat yang dilakukan Ja'far bin Abu Thalib dengan Raja Najasyi Habasyah. Itu ya teman-teman sekalian. Nanti dalam soal ini itu ada di sini soalnya itu implementasinya di dalam kehidupan Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga yang kemarin masuk. Terus Majelis Syuro yang dibuat oleh Khalifah Utsman atau sekarang itu setara dengan lembaga apa? Ya, situ dilihat Majelis Syuro itu disebut dengan anggota formatur Abdurrahman bin Auf sebagai pemberat suara, yaitu setara dengan MPR atau KPU, Mahkamah Agung. Sudah itu juga disebut Ahlul Halil wal Aqdi, yaitu orang yang berwenang mengambil kebijaksanaan dalam suatu pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah. Lanjut. Ya, di sini ada konsep ilmu menurut Ali bin Abu Thalib. Masuk ya teman-teman sekalian kemarin. Jadi kita kali ini mempelajari soal yang jarang yang kita baca seperti itu. Biasanya BKN mengeluarkan soal-soal seperti itu. Tidak lagi ke teori-teori ya teman-teman sekalian. Di sini ada ilmu adalah warisan para nabi dan rasul, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Fir'aun dan Namrud, kata Ali. Banyak sekali ya di sini ya. Setelah itu ada ilmu akan menjaga diri kita. Orang yang memiliki banyak harta akan memiliki banyak musuh. Harta jika sering kita gunakan akan semakin berkurang. Berbeda dengan ilmu, semakin sering digunakan maka akan semakin bertambah. Terus pemilik harta biasanya akan ada seorang yang menyebutnya pelit, sedangkan pemilik ilmu akan dihargai dan disegani. Terus yaitu pemilik harta akan selalu menjaganya dari kejahatan, sedangkan ilmu tak perlu susah payah menjaganya, karena ialah yang akan menjaga kita. Terus yaitu pemilik ilmu akan diberi syafaat oleh Allah SWT di hari kiamat kelak.
sementara harta ini terus ya teman-teman sekalian, banyak sekali ya. Yang terakhir itu apabila mati orang yang berilmu maka terdapatlah suatu kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutupi selain orang penggantinya. Itu ya teman-teman sekalian, yaitu konsep ilmu menurut Ali bin Abi Thalib. Lanjut yaitu kebijakan Khalifah Rasyidin. Di sini yang mana di sini ya teman-teman sekalian, ada Abu Bakar, yaitu kebijakannya memerangi orang murtad, yaitu dengan terjadinya perang Ridho ya, yaitu memerangi orang yang tidak mau membayar zakat juga. Terus memerangi nabi palsu, yaitu nabi palsu pada zaman Abu Bakar, Musailamah al-Kadzab, Tullah bin Abi Khuwailid, Sajjah bin Taimiyah, Azwad al-Ansi dari Yaman. Yaitu pada zaman Abu Bakar ini mulai pengumpulan mushaf Al-Quran yang tercecer. Sudah itu perluasan wilayah Palestina, Syria, Irak, Damaskus, Yordania, dan Syam ya teman-teman sekalian. Lanjut kebijakan yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu, yaitu membagi kuasaan wilayah pusat dan provinsi. Sudah itu mengatur administrasi dan mengeluarkan undang-undang. Terus menetapkan kalender Hijriah, membentuk Dewan Pembendaharaan, yaitu Dewan Pembendaharaan, Dewan Baitul Mal, Dewan Militer, Dewan Kehakiman. Perluasan wilayahnya yaitu di Mesir, Irak, Persia, Madain, Qadasiyah, Jalula, Nahwan, dan Mosul. Sedangkan Utsman radhiyallahu an yaitu penyampaian mushaf, penyamaan, maksudnya penyamaan mushaf, yaitu kodifikasi ya. Setelah itu renovasi Masjid Nabawi, otonomi daerah. Ya, di zaman Utsman sudah ada namanya otonomi daerah, yaitu membentuk angkatan laut, memperluas wilayah yaitu Siprus, Khurasan, Armenia, Tunisia, Rai, dan Azerbaijan. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Terus Ali bin Abi Thalib yaitu memberikan harkat dan tanda bacaan pada mushaf Quran ya. Terus mengganti gubernur, menarik kembali tanah hadiah. Ya, jadi zaman Ali itu tidak lagi namanya gratifikasi ya, tanah hadiah seperti itu ya. Jadi kita kenal di zaman sekarang itu namanya gratifikasi. Jadi dalam Islam dulu itu sudah ada. Jadi pada saat ini yaitu implementasinya saja di dalam ranah publik di kehidupan kita sehari-hari ini pada zaman kini ya. Terus yaitu membenahi Baitul Mal. Terus memajukan ilmu bahasa. Ya, ilmu bahasa itu sangat maju pada zaman Ali ya. Terus mendirikan kota Kufah sebagai pusat ilmu hadis, nahwu, dan lain-lain. Terus menghadapi pemberontakan Aisyah dan Tullah bin Ubaidillah. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Terus yang ketiga yaitu ada namanya bab haji. Ya, haji di sini ada masuk rukun, wajib, sunnah. Dan di sini hanya 6 kalau rukun ya. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Itu yang rukun. Terus yang wajib itu ada ini ya teman-teman. Ihram sesuai mikot, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melontar jumroh Aqobah, melontar jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah, diri larangan haji, menjauhkan diri dari larangan haji, terus tawaf wada. Kalau yang sunnah yaitu mendahulukan daripada ya, yaitu mandi sebelum ihram. Salat sunnah ihram, memperbanyak baca talbiyah, zikir, dan doa. Salat sunnah setelah tawaf qudum dan masuk ke dalam Ka'bah, minum air zam-zam ketika selesai tawaf. Jadi pelaksanaan itu ada saya disingkat di sini ikati ya, ikiti. Ikiti ini yaitu ifrat, qiran, dan tamattu. Ingat ya. Bagaimana ifrat itu apa, qiran itu apa, tamattu itu apa. Teman-teman harus tahu mengerti ini. Karena kemarin keluar soal ini. Satu soal ya, keluar ini ya. Terus 3 soal ya. Yang ini baru saya ingat, yaitu haji tamattu yang keluar. Nanti ada narasinya panjang. Terus di sini wajib haji ini. Wajib haji nanti diacak, teman-teman disuruh susun sama dengan rukun haji. Nanti juga diacak dan teman-teman susun. Jadi teman-teman harus menghafal ini ya. Ya, 3 soal baru saya ingat. Yaitu terus
kalau tidak melaksanakan wukuf, hajinya sah atau batal. Ya, ini juga ya. Awas jangan terkecoh, harus tahu penyebabnya. Example, misalkan sah karena wukuf tidak termasuk rukun, batal karena wukuf termasuk sunnah dan sebagainya. Itu ya. Ingat di sini. Nah, yang di sini ada wukuf ya. Ya, di sini ada penaklukan atau perluasan Afrika Utara, yaitu Amr bin As, Mesir 642 sampai 647 ya. Ingat, Mesir itu Amr bin As. Kalau Uqbah bin Nafi itu Fazan, yaitu 663, Aljazair, Tunisia, Kirawan atau Kirawain ya. Libya dan Maroko dikenal dengan daerah Maghribi. Itu yang dilakukan Uqbah bin Nafi. Terus Salahuddin Alayubi menaklukkan. Ya, di sini Salahuddin Alayubi kemarin banyak sekali keluar ya. Menaklukkan Konstantinopel dalam Muhammad yaitu penaklukan Konstantinopel apa tuh Muhammad Al-Fatih Sultan Muhammad II pada tahun 1443 itu. Terus bukan Salahuddin Alayubi ya, yaitu Muhammad Al-Fatih ya. Nah, ini yang Salahuddin Alayubi kemarin itu ya, usia Al-Fatih itu di usia 21 tahun ya teman-teman sekalian. Dia menaklukkan Konstantinopel itu ya, sangat mudah sekali ya. Terus yaitu Salahuddin Alayubi ya, kemarin Salahuddin Alayubi ini sekitar 10 soal ya keluar ya. Terus di sini ada implementasi dalam sikap sehari-hari. Ada adil, perwira, musyawarah, wara, yaitu menjaga diri dari harta rakyat, sederhana, zuhud, mengutamakan sholat berjamaah, selalu mengingat Allah, dicintai oleh rakyatnya, cintai ilmu agama, dan toleransi. Terus Salahuddin Alayubi itu dalam memimpin memperluaskan daerah, apa aplikasinya ke pemimpin kita yang sekarang itu ya teman-teman sekalian. Bagaimana pemimpin kita sekarang itu implementasinya dalam kehidupan kita saat ini. Terus memberikan buah fir kepada musuhnya, tentara salib yang sedang sakit, termasuk dalam sikap apa? Ya, di sini kasih sayang ya, karena ada ikatan agama, pernikahan, persaudaraan, ukhuwah. Kalau menolong itu anjuran dalam agama Islam sifatnya lebih umum. Menghormati itu terkait dengan perbedaan pendapat, yaitu kalau perhatian itu terkait dalam kasih sayang. Jadi di sini isiannya yaitu kasih sayang ya teman-teman sekalian. Terus menjamin keselamatan semua tentara salib yang tidak memeranginya. Itu ya teman-teman sekalian. Ada yang dinamakan juga nanti pilihannya itu toleransi ya teman-teman sekalian, dan cenderung menghindari perang, tidak suka balas dendam, tidak meminta tebusan yang tinggi terhadap tawanan pasukan salib. Itu yang dilakukan oleh Salahuddin Alayubi ya. Jawabannya yaitu toleransi. Terus ada memaafkan orang-orang yang bersikap buruk kepadanya atau meremehkan kredibilitasnya. Itu yang dilakukan Salahuddin Alayubi. Terus ada juga nanti sifat Salahuddin Alayubi itu membebaskan Al-Quds dari Raja XXX, yaitu keberaniannya. Sikap Salahuddin Alayubi itu menunjukkan apa seperti ya. Apa ksatria, adil, negarawan, perwira, pahlawan itu ya. Jadi ksatria itu sifatnya gagah berani, rela berkorban dan berjuang. Terus adil, menempatkan suatu pada tempatnya, tidak memihak. Terus negarawan, ahli dalam menjalankan pemerintahan. Perwira, pangkat gagah berani pahlawan. Terus pahlawan, menjualkan karena keberanian. Ya, di sini jawabannya yaitu ksatria ya teman-teman sekalian. Terus ada ketika wafat hanya meninggalkan kain ihram dan uang 60 dirham. Keteladanannya adalah ya, eksempelnya itu zuhud, sederhana, qanaah, tawadu, awas terkecoh ya dalam soal ini. Yaitu jawabannya itu zuhud ya, menghilangkan rasa gemar terhadap dunia. Sederhana atau qanaah. Jadi kemarin itu isiannya zuhud ya teman-teman sekalian. Terus Allah memberikan Mesir, suatu saat Allah juga akan memberikan daerah memberikan Palestina ini ya, soalnya itu ya, masih ingat ya. Yaitu pertanyaannya sikap Salahuddin itu termasuk apa? Yaitu atau optimis, ikhtiar, usaha maksimal, yakin akan pertolongan Allah. Jadi di sini pilihannya yaitu menepati janji ya teman-teman sekalian. Ingat itu isiannya.
Sifat Alauddin Ayyubi digabungkan dari memaafkan musuh, tidak dendam, pura-pura tidak tahu sama orang yang menzaliminya, yaitu pemaaf ya teman-teman sekalian. Isiannya di sini ya. Terus tajwid ya, tajwid kemarin masuk juga ya teman-teman. Tajwid kemarin sekitar 2 soal ya. Terus di sini ada gorib dan muskilat ya, yaitu surat Hud, Imala ya, Bismillah, Majreha, wa Musaha. Terus Yusuf itu ada latak mana. Kalau Hujarat itu di Quran nakal ya, yaitu bisalismu. Kalau yang Fusilat itu, Anfusilat itu tashil. Jamiu wa Arabiyah. Di situ nanti teman-teman disuruh pilih ya, teman-teman sekalian, nanti di garis bawahi nanti. Teman-teman harus menyebutnya apa itu imala, apa itu isyama, atau itu nakil atau tashil ya. Teman-teman harus tahu ya. Terus ada izhar sapawi ya, jadi teman-teman harus mengerti dengan izhar sapawi. Di situ izhar sapawi nanti seperti contoh nanti disajikan ayat. Nah, dalam ayat itu kalian teman-teman harus menunjukkan berapa hukum tajwid dalam ayat tersebut. Itu ya teman-teman sekalian. Sudah, yang keluar itu juga ada mat asli tobi'i, yaitu wajib dan jaiz. Mat tobi'i itu bertemu dengan hamzah. Terus mat far'i ya, mat far'i ini wajib, yaitu ada wajib muntasil, jaiz muntasil, lazim mukaf hilmi, lazim muskal hilmi, mat lain, arid lin sukun, iwad, mat salihah. Jadi banyak sekali ya, yaitu mukafafa, yaitu mat tobi'i bertemu dengan huruf mati atau sukun. Kalau musakal itu yaitu mat tobi'i bertemu dengan huruf bertasdid. Kalau mat lain itu, yang lain itu mat bacaan miring. Terus aridlin sukun, yaitu diakhiri ayat atau bacaan mat sebelum wakaf. Silah koshirah, yaitu ha damir bertemu dengan huruf selain hamzah, yaitu yang terlanjutnya yaitu sila tawilah, yaitu ha damir bertemu dengan hamzah atau alif. Yaitu kalau mat iwad itu hurufnya fathah atau hamzah berfathah di akhir ayat atau wakaf. Yaitu mat badal ya, keluar juga ya, di mana mat badal ini ada huruf amat mengganti hamzah sukun. Huruf mat mengganti hamzah sukun. Terus ada hamzah berharakat fathah, dhammah atau kasrah bertemu hamzah sukun. Hamzah sukun diganti dengan harakat berdiri ya teman-teman sekalian, yaitu ada juga keluar tuh mat tamkin, yaitu iliyin kuluyihim, yaitu adanya sukun bertemu dengan mat tobi'i. Banyak sekali teman-teman sekalian, dimana di sini tadi. Terus ada mat farqi, yaitu untuk membedakan kalimat tanya, yaitu kul adzakoriin. Itu ya teman-teman sekalian. Terus ada nanti keluar juga ayat tentang wudu dan tayamum. Ya, mengurutkan ayat lalu menerjemahkan harus hati-hati antara batas-batas mengusap, membasuh dan sebagainya. Yaitu ayat ya ayyuhallazina amanu iza kuntum illas sholati ya. Itu ya teman-teman sekalian yang masuk ya. Yang mana yang admin bagikan pada kemarin itu ya. Terus hukum tayamum menggunakan tepung ya, sah karena tidak sah karena itu ya, mubah karena itu tidak sah ya teman-teman sekalian, karena tepung itu sudah bercampur dengan zat lain itu ya. Kalau ini soidan, yaitu segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi. Tepung bukan salah satu itu ya ulasannya. Kalau ulama Syafi'iyah, Hambali dan banyak sekali ya pendapat di sini, yaitu kayu, besi, emas, perak tidak termasuk soid, apalagi tepung. Itu ya teman-teman sekalian, karena dia sudah bercampur. Tafsir takrir, yaitu tentang wudhu, yaitu di sini tafsir tentang wudhu ini ya teman-teman sekalian, nanti teman-teman disajikan ayat, nanti sudah bawa ayat itu ada hadis. Nah, fungsi hadis itu, hadis takrir itu atau memperkuat dari ayat tersebut. Itu kemarin sudah saya bahas di soal-soal sebelumnya. Terus ada ayat ini ya, suruh ngertiin, yaitu tanah yang baik, bersih, suci, yaitu Al-Maidah ayat 6. Itu keluar juga, yaitu sudah itu sunnah wudhu. Ingat, sunnah wudhu ini ya teman-teman. Nah, nanti keluar itu beberapa
rukun wudhu yang ada di Al-Quran tersebut, yang di mana di Al-Maidah juga ayat 6 ya. Nanti di situ nanti banyak sekali ayat Al-Maidah keluar, namun pengertiannya dalam tafsir hadisnya itu lain. Sudah itu kita disuruh untuk menyebutkan berapa rukun wudhu tersebut ya teman-teman sekalian. Jadi itu dulu ya teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Silakan teman-teman like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.